Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Falaqad qala Allahu azza wa jalla fi qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan-bulan, indallahi, menurut Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur, Ithna asyara syahra, 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah atau dalam catatan dan kitab Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. Sudah hanya 12 bulan. Minha arba'atu hurum, di antara yang 12 bulan itu ada yang disebut dengan 4 bulan yang haram-haram. Allah istimewakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Apa keistimewaan bulan-bulan haram menurut firman Allah ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzolim diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram itu. Kemudian waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah kaum musyrikin itu sampai selesai. Kafah, amat sempurna, sampai tidak menyisakan apapun yang mereka bisa menyerangmu kembali. Kama yuqatilukum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian dengan sempurna. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah itu hanya bersama orang-orang yang takwa. Ada catatan hadirin, yang pertama, inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran, sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan menurut Allah yang membuat dan menciptakan langit-langit dan bumi ini dengan segala macam planet-planetnya, itu hanya 12 bulan. Menunjukkan bahwa semua berputar, beredar atau diam di tempat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Hari ini belum ada pergeseran-pergeseran yang mengakibatkan kehancuran. Sehingga para ulama ahli falak, ahli-ahli astronomi, mereka membuat catatan-catatan penting tentang peredaran pergerakan ini, dan semuanya merupakan suatu ketetapan. Jadi kenapa bisa ditetapkan gitu kan, bulan ini 30 hari, bulan ini 29 hari dalam perhitungan Hijriyah? Karena bulan mengitari matahari, bumi tetap dengan kecepatan yang tetap dalam garis edarnya yang tidak pernah keluar. Begitu juga bumi sebagai planet matahari, dia terus mengitari, mengelilingi matahari si bumi itu dalam kecepatan dan garis edar yang tetap. Kapan saatnya bumi terdekat jaraknya ke matahari, maka daerah-daerah yang pada saat itu khatulistiwa akan cukup merasakan panas. Dan kapan itu merupakan bu'dus syamsi, dirasakan matahari jaraknya terjauh dari bumi, itu pun tetap, waktunya tetap, ya. Terutama yang paling penting memang waktunya tetap, sehingga para ahli astronomi dan falak bisa memperhitungkan dan menetapkan berdasarkan ketetapan-ketetapan itu. Umpamanya sekarang di mana matahari, sekarang di mana bulan, tidak sulit. Tidak perlu keluar rumah, tapi dihitung, gitu kan?
Sejam lagi di mana matahari, di mana bulan, sejam lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga karena dalam Islam itu ada yang namanya ketetapan yas'alunaka 'anil ahillah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, mereka akan bertanya kepadamu tentang hilal. Jadi sebetulnya ru'yatul hilal itu perlu dilakukan setiap bulan untuk menetapkan akhir bulan dan awal bulan. Setiap bulan itu selalu ada. Tetapi biasanya para ulama lebih mementingkan apabila ada ibadah-ibadah yang tertentu yang dianggap besar, sehingga yang dikenal dengan nanti ada berita-berita tentang ru'yatul hilal itu kalau Dzulhijjah atau Ramadan. Selain 2 bulan ini biasanya jarang. Termasuk kita kan tidak ada hingar-bingar tentang ru'yat hari ini kan, padahal sama. Mereka akan berkumpul di titik-titik pengamatan apakah hilal dapat terlihat atau tidak dapat terlihat, sehingga dapat ditentukan apakah bulan kemarin itu umurnya 30 hari atau 29 hari. Begitu pula sekarang ini sudah tanggal 2 Rajab. Sekarang adalah sudah tanggal 2 Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi, Bu. Ya kan ya? Nah, hanya asa sakedeung deui. Barusan asa cikeneh tak kitu cek bahasa Sunda mah. Barusan asa cikeneh geus Ramadan deui. Tetapi yang namanya manusia itu, ibu bapak, meninggalkan dan ditinggalkan. Betul ya? Meninggalkan atau ditinggalkan. Kenapa? Karena judul yang namanya kehidupan ini adalah keberpisahan. Tidak bisa tidak. Keberpisahan. Ya, yang tidak akan berpisah dengan Anda hanya satu saja. Ya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang akan tetap terus menyertai Anda sebagai teman setia, baiknya atau buruknya, tetap bersama Anda amaluhu, amal-amal Anda. So, perhatikanlah. Karena Anda nanti akan kesepian, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana ketika Allah pertama kali dilahirkan ya Anda oleh ibu-ibu Anda, sendiri-sendiri saja. Siap ibu bapak nanti hidup sendirian? Siap ibu bapak hidup sendirian? Inilah satu perkara, siap tidak siap, justru kita diberi kesempatan untuk bersiap. Jangankan yang mati masing-masing, yang mati bersama-sama pun berjamaah ada kan? Umpamanya karena jatuh dari pesawat kemarin, seperti apa itu, Sriwijaya ya, Sriwijaya Air jatuh, kemudian beberapa, tapi tetap mereka sebetulnya akan memasuki alam baru mereka yang disebut dengan alam barzakh sendiri-sendiri. Teman Anda hanya amal Anda. Silahkan persiapkan teman kita yang setia. Jadi kalau kita bicara teman yang setia, ya kan, tidak ada lain yang hakiki adalah amaluka. Fayabqa ma'aka amaluka. Yang hanya tersisa dan menjadi teman setia adalah amalmu. Itu yang pertama, itsna asyara syahron yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang haram-haram. Nanti kita tafsirkan saja langsung dengan hadis. Apa itu 4 bulan yang haram-haram dan apa saja haramnya? Kalau menurut Al-Quran hanya satu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini kan, apa haramnya itu? Haramnya ini di sini disebut fala tazlimu. Ini ibu-ibu kelihatan nih yang di atas. Kalau yang di luar ya pasti enggak. Tadlimu fihinna anfusakum. Supaya gampang. Ini saja. Janganlah kalian menzolim diri-diri kalian sendiri fihinna, pada bulan-bulan itu. Para ulama paling-paling menetapkan ini yang disebut dengan
ambil saja mafhum muwafaqah fahwal khitab istilahnya. Dalam bahasa lainnya adalah mafhumul aula. Ini diambil saja. Kalau ada dalil umum zolim itu haram, berarti pada bulan-bulan yang haram ini zolim lebih haram lagi. Kata sebabnya, makanya kalau di waktu-waktu lain zolim itu haram, maka pada bulan-bulan haram yang 4 dosanya lebih besar. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian zolim kepada diri sendiri, karena itu dosanya lebih besar dibanding zolimu pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi tidak boleh di mafhum muhalafah, tapi justru mafhum muwafaqah fahwal khitab. Dalam bahasa lainnya mafhumul aula. Bahasa Sundana mafhumul komo taeta. Mafhumul komodoi. Alias apalah di atau terutama. Kemudian faqatilul musyrikin kafah, perangi kaum musyrikin terus, jangan berhenti sampai selesai sempurna. Kama yuqatilukum kafah. Sekali lagi hadirin ikhwatu iman, kita bertetangga dengan musyrikin apapun agama mereka. Ini catatan. Kita bertetangga dengan musyrikin apapun agama mereka, tidak peduli apakah itu Konghucu, apakah itu Buddha, apakah Hindu, yang kita sebut yang dianggap sah oleh negara kita saja ya supaya mudah, Nasrani, ya, dan yang lagi umum di dunia ini justru Yahudi. Ketika mereka bertetangga, umat Islam ini harus tampil sebagai contoh terbaik, sebagai seorang tetangga terbaik. Bisa dipaham Bapak Ibu? Itu Islam. Tampillah di antara tetangga itu kita adalah warga terbaik. Karena Islam baru akan berhasil jika dakwahnya diusung dengan khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad tenang, dakwah lanjutkan, karena engkau mengusung akhlak yang agung, yang hakikinya akan diterima oleh yang namanya manusia berakal. Begitu akhlak aku. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka kalau seorang muslim tidak tampil menjadi seorang sosok warga terbaik di masyarakat tetangga terdekat, berarti dia tidak benar-benar mendakwahkan Islam. Karena Bapak Ibu, di zaman Rasulullah paling sederhana begini Pak. Apakah di zaman Rasulullah masih ada Yahudi? Apakah Yahudi begitu saja diperangi oleh Rasulullah karena Yahudinya? Tidak pernah. Bisa dipaham Pak? Apakah ada tetangga Nasrani langsung diperangi? Kamu Nasrani ya, langsung diperangi? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena Islam hanya akan perang bila mereka diperangi. Islam hanya akan perang bila diperangi. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillah. Perangi siapapun yang memerangi kalian di jalan Allah. Jadi biarkan setiap orang melaksanakan keyakinannya masing-masing, karena keyakinan itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibeli. Meskipun dia mengatakan iya, tapi kalau keyakinan pasti hatinya tetap tidak. Bisa dipaham Bapak Ibu? Kita pun sama, tidak akan suka untuk dipaksa berpindah keyakinan. Sama orang juga begitu. Dan haram hukumnya kita memaksa orang untuk berpindah keyakinan. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idzatil hasanah wajadilhum billati yahsan. Itulah yang mengapa ada kata waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilukum kafah. Baru akan perang Islam ini jika diperangi. Jika tidak diperangi, siap untuk hidup berdampingan dengan damai. Mari kita laksanakan keyakinan masing-masing tanpa saling mengganggu. Adapun soal dakwah lain lagi. Bisa dipaham Pak? Carilah cara yang lebih baik supaya dirasakan kehadiran kita ini mewakili akhlak Islam. Sakit we atau mah poin-poin sedikit-sedikit. Apa saja bulan-bulan haram itu? An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya,
Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, az-zamanu qad istadara. Rasulullah itu ternyata tahu astronomi, tahu ilmu falak, gitu kan? Az-zamanu qad istadara, zaman ini terus beredar. Begitu saja. Makanya ibu bapak nanti akan merasakan matahari itu kan secara umum terbit dari timur, sehingga di kita itu mengatakan masyriq. Masyriq diartikan timur. Bisa dipahami ya? Lalu tempat tenggelam, tenggelamnya matahari, bahasa Arabnya gurub, sehingga tempat tenggelam disebut maghrib. Artinya tempat tenggelam. Dan gurbun atau gurub seringkali diartikan barat. Karena matahari tenggelam di sebelah barat dan terbit di sebelah timur. Nanti ibu bapak rasakan, kadang-kadang matahari itu terlambat pak terbitnya, jam 7 baru terang. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang setengah 7 sudah agak terang. Jam 6 ada. Apalagi lebih timur mereka dari aspek jam, maka mereka lebih dahulu melihat terbitnya matahari. Jadi masing-masing punya masyriq, tempat terbit masing-masing sesuai dengan tempatnya. Makanya di dalam Al-Quran masyriq ada yang mufrad satu pak, ada juga masyariq, artinya timur atau tempat terbit. Kemudian di sini dikatakan kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, tidak pernah berubah seperti bentuk, gitu kan? Seperti bentuk dan gerakan-gerakan pada saat diciptakannya langit-langit dan bumi. As-sanatu ithnata asyara syahron, satu tahun itu ada 12 bulan. Ya, minha arba'atu hurum, dari antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa hukum yang pokok berdasarkan firman Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi kita terjemah bebas saja, zalim pada bulan-bulan yang dihormati Allah ini, ditetapkan sebagai bulan terhormat ini, dosanya lebih besar dibanding dengan di bulan-bulan lainnya. Apakah bulan Ramadan bulan haram? Saya mau tanya kepada ibu bapak, apakah bulan Ramadan termasuk bulan haram? Bukan, Ramadan itu lain lagi acaranya. Bisa dipahami ya? Bukan, ini bulan haram itu ini. Salasatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Lalu nanti ada bulan yang terpisah. Apa bulan berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ramadan enggak disebut, ya. Kemudian warajab mudhar, satu lagi adalah Rajab. Jadi Rajab yang diyakini oleh kita sekarang disebutnya adalah Rajab mudhar. Tidak kita bahas ya, bahwa dahulu pernah terjadi perdebatan pada masa Rasulullah berebut tentang penetapan bulan Rajab. Namanya sudah ada, cuma bulan keberapa dalam penanggalan Islam. Itu kan? Ada yang mengatakan bulan ke-7 dan ada juga yang mengatakan bulan pada bulan yang lainnya. Lalu Rasulullah diberi wahyu, yang benar adalah Rajab mudhar. Nah, jadi yang sekarang disebut Rajab mudhar, lalu mudharnya dihilangkan jadi Rajab. Kemudian alladzi, yang mana? Alladzi baina Jumadil wa Sya'ban, yaitu yang ada di antara Jumadil akhir dan Sya'ban. Rajab kemarin adalah bulan Jumadil akhir, sekarang adalah bulan Rajab. Nanti habis bulan Rajab maka akan datang bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban datang Ramadan. Setelah bulan Ramadan habis, Lebaran sebentar lagi. Gitu ya. Sudah bulan Syawal. Sudah Syawal apa? Ya itu kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Mengeliling begitu, qadistadaro,
kama gitu kan, hayat ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal, begitu beredar dan tidak pernah berubah sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. Jadi sekali lagi ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan Muharram ada pembahasannya khusus. Bulan Dzulhijjah karena di situ juga ada haji, gitu kan? Istimewa sekali. Kemudian lagi ada bulan Dzulqa'dah, adalah bulan persiapan untuk menyempurnakan supaya manistata'a ilaihi sabila. Jadi bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan diharamkan karena persiapan untuk orang bisa berhaji. Dzulhijjahnya kemudian sudah jelas. Nah, kita tidak akan membahas bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, tetapi kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Itu dulu. Yang pertama, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa kita memuliakannya? Al-Qur'an mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, itu yang pertama. Lalu Bapak Ibu, saya banyak menerima pertanyaan, ini mungkin belasan tentang keutamaan bulan Rajab. Ada yang berkaitan dengan sholat khusus bulan Rajab, ada yang berkaitan dengan saum yang khusus bulan Rajab, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Yang paling menyebar termasuk tulisan-tulisan ke Bapak Ibu ada. Bapak ingatkan, saya ingatkan bahwa besok adalah bulan Rajab. Mari kita saum tanggal 1, sebab 1 hari saum bulan Rajab sama dengan saum 3 bulan. Ada yang begitu Pak? Ada juga yang diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun, ada. Saum 2 hari pada bulan Rajab dan sebagainya. Maaf, hadis seperti itu adalah batilun, hadisnya batal. Tidak ada. Sekali lagi, keistimewaan saum di bulan Rajab dengan sengaja untuk menyambut datangnya bulan Rajab. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Sekali lagi, khusus saum di bulan Rajab. Bisa dipahami ya? 1 hari saum, 2 hari saum, 3 hari saum dan seterusnya. Itu rata-rata hadisnya batal. Lalu ada hadis bahwa begitu datang bulan Rajab, Rasulullah suka berdoa, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab, ya kan? Berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami umur kami sampai pada bulan Ramadan. Bagaimana dengan hadisnya? Itu juga hadis yang dhaif. Hadis nanti ada penjelasannya di sini. Lalu ada lagi sholat. Siapa yang sholat 1 malam di bulan Rajab, lalu ia sholat 2 rakaat. Ada yang 2 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat dan lain sebagainya. Umpamanya pada rakaat pertama membaca surat Al-Qadar 3 kali. Lalu pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Ripun pohon mah Pak. Al-Ikhlas 12 kali kudu kumaha jadi waktu salat teh kieu eta. Allahu Akbar dan seterusnya. Ieu teh kieu Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada pohon atuh. Iya kan? Manganing 12 kali. Begitu 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Begitu ke 10 kali Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Begitu 11 kali Qul huwallahu. Masa sih? Memang harus bagaimana? Enggak mudah Pak. Untuk 12 kali dalam 1 rakaat baca qul, enggak mudah. Bapak yakin bisa 12 kali? Begitu sampai ke 9, aduh, biar teh 8 atau 13 tuh. Barusan itu 9 atau 13 ya, saya lupa lagi. Tidak ada satupun hadis yang sahih harus berulang-ulang baca 1 surat untuk memenuhi syarat suatu ibadah sholat. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Yang umum-umum dan wajar-wajar saja, ya kan? Dalam 1 rakaat baca surat boleh 1 surat. Boleh masih pengen baca surat tambah lagi 1 surat, silahkan, ada. Rasulullah juga pernah kan?
Oh masih pengen, ternyata berdirinya masih ingin lama, tambah lagi 1 surat. Contoh, silakan bapak-bapak ibu ikuti, silakan. Ini baik sekali, sekaligus mempraktekkan hafalan Al-Quran. Rakaat pertama nih, sholat malam ya, sholat malam, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Ketawa atau menertawakan diri sendiri. Disambung dengan surat Ali Imran. Iya. Lalu ditambah dengan setengah An-Nisa. Sarokaat, Pak. Siap Ibu, siap? Siap. Biasa we, orang biasa. Kenapa itu tamat? Oke, enggak tamat enggak apa-apa. Allahu Akbar. Al-Baqarah dulu. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus surat Ali Imran. Biasa seayat-seayat. Alhamdulillah, tadi abdi 1 rakaatnya 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah seayat. Ali Imran. Ya, sekali lagi, tapi boleh dalam 1 rakaat suratnya lebih dari 1 surat. Gitu. Kumaha lamun teu tamat, nyanyar tamat kumaha. Pan apa lagi ente. Nah, jadi sekali lagi banyak hadis-hadis yang sekarang disebarkan. Tolonglah ustadz-ustadz atau orang-orang yang bersemangat untuk baik dan ibadah, tanya-tanya dululah kepada yang berkompeten di bidang ahli hadisnya. Ini seringkali muncul perbedaan-perbedaan ibadah. Kenapa ya umat Islam berbeda-beda? Nah ini diantaranya ada orang yang asal hadis. Apa asal hadis? Asal qala Rasulullah. Asal sahabat mengatakan, justru bahaya. Bahayanya itu kita meyakini ini adalah Islam, ini adalah sunnah Rasulullah, padahal sebenarnya berdasarkan kajian para ahli di mana letak sunnah Rasulnya, karena padanya ada hadis-hadis yang dhaif khusus tentang saum Rajab. Pak, sekali lagi, bila saum itu dikhususkan bulan Rajab, tidak ada yang sahih, titik. Tetapi jangan salah, jangan karena hadis-hadisnya dhaif dan batil sehingga Bapak Ibu tidak saum sunat di bulan Rajab, salah juga. Bisa dipaham, Pak? Apakah ada saum di bulan Rajab? Ya ada, sebagaimana pada bulan-bulan lainnya. Senin Kamis jalan. Ayamul Bid 13 14 15 jalan. Yang rajin saum Daud, biasa sambil diet ibu-ibu. Saum Daud, gitu kan? Dan lain sebagainya masih jalan. Termasuk saum mutlak. Bisa dipahami ya? Ulama menyebutnya saum mutlak, yaitu tiba-tiba kita ingin saum. Ya kan ya? Cuma sekali lagi jangan sampai sengaja memilih saum hari Jumat. Saya ada yang nanya, Ustadz bolehkah mengqadha saum pada hari Jumat? Enggak boleh kalau Jumat saja. Berarti Anda sengaja memilih saum hari Jumat. Kata Rasulullah, janganlah kalian memilih hari Jumat untuk saum, kecuali saum 1 hari sebelumnya atau saum 1 hari setelah. Silahkan. Jadi kalau mau qadha hari Jumat, qadha dengan Sabtunya atau qadha dengan Kamisnya. Itu kalau qadha yang wajib kan. Tapi sekali lagi tidak boleh dengan sengaja memilih saum hari Jumat. Nah, hadis yang pertama, An Utsman bin Hakim al-Ansari. Nanti kalau Bapak Ibu mendengar Rasulullah pernah sengaja saum bulan Rajab 1 bulan penuh, tidak ada, Pak. Yang ada silakan hadis sahih riwayat Ahmad, Muslim dan lainnya. Aisyah ketika ditanya, apakah Rasulullah pernah 1 bulan penuh saum selain Ramadan? La a'lamuhu, saya tidak pernah tahu. Mana? Yasumu syahron kamilan, Rasul pernah saum 1 bulan illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu saum sunat, tidak ada saum apapun namanya yang saum itu sebulan penuh. Termasuk yang diisukan adanya saum sebulan penuh pada bulan Rajab, itu hadisnya batal. Itu ya, ini sangat penting untuk diketahui. Tetapi sekali lagi, sengaja saum karena bulan Rajabnya tidak ada yang sahih. Ya. Tetapi
Jangan sampai kita justru berhenti saum sunat dikarenakan bulan Rajab. Bulan Rajab tetap sama dengan bulan lainnya berlaku hukum-hukum saum sunat. Ini nih dari Utsman bin Hakim Al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab. Saya bertanya kepada Sa'id Al-Ansari, maksudnya Al-Ansari adalah Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Ansari. Qala sa'altu Sa'id bin Jubair, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab, tentang saum Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab, saat itu kami sedang ada pada bulan Rajab. Faqala sami'tu Ibnu Abbas, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, yaqulu kana Rasulullah yasumu hatta naqula la yuftiru. Rasulullah itu kalau saum kok kapan bukanya? Tapi wa yuftiru hatta yaqula la yasumu. Sama dengan bulan-bulan yang lain, Rasul pernah seperti itu. Rajin saum sunat, seolah-olah beliau tidak akan ada hari kosong dari saum. Tapi kalau sudah tinggalkan. Jadi sebetulnya sama saja. Artinya tidak menghilangkan saum-saum sunat. An Abdullah maula Asma binti Abi Bakrin, dari Abdullah maulanya Asma binti Abi Bakar. Wa kana khalu walidi Atha, ia adalah masih keluarganya Atha. Qala arsalatni Asma'u ila Abdullah bin Umar, Asma telah mengutus saya untuk bertemu kepada Abdullah bin Umar. Faqalat, lalu kata-kata yang pesan yang harus disampaikan adalah balagoni annaka tuharrimu asya'a, bahwa engkau telah mengharamkan 3 hal. Asma menyuruh Abdullah, sebut saja kalau kita pembantunya, agar menyuruh Abdullah pembantunya agar bertemu dengan Abdullah bin Umar untuk bertanya tentang 3 hal. Salah satu yaitu al-ilma fi thawb, alam fi thawb, gambar-gambar pada baju, katanya engkau mengharamkan. Jadi diklarifikasi benarkah Abdullah bin Umar mengharamkan gambar-gambar pada pakaian atau pada kain-kain yang dipakai. Kemudian wami sarotal urjun, atau khusus yang disebut dengan warna merah ati, kain-kain dan pakaian-pakaian yang berwarna merah ati. Katanya apakah benar kau mengharamkannya? Dan yang ketiga adalah wasauma Rajab, dan engkau mengharamkan saum Rajab keseluruhan. Benarkah demikian? Faqala li Abdullah, maka Abdullah menjawab kepada saya, amma ma dzakartu, yang lainnya saya singkat titik-titik saja, ini saja tentang Rajab. Amma ma dzakarta min Rajab fa kaifa biman yasumul abad. Saum 1 bulan penuh bulan Rajab, apa ada orang yang saum selama-lamanya? Bisa dipaham? Kata-katanya sederhana ya. Apa ada orang yang saum selama-lamanya? Bagaimana komentarmu tentang orang yang saum abad, artinya selama-lamanya? Seolah-olah Ibnu Umar mengatakan, masa saya membolehkan saum bulan Rajab penuh, karena beliau anggap sama dengan saum selama-lamanya. Jadi tidak ada. Bahkan hadis Aisyah mengatakan, semenjak di Madinah Rasulullah tidak pernah 1 kali pun saum selama 1 bulan penuh, kecuali pada bulan Ramadan saja. Jadi silahkan Bapak Ibu tetap saum seperti biasa, walaupun ini pada bulan Rajab, karena bulan Rajab dihormati Allah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, melakukan kesalahan dan dosa pada bulan Rajab lebih dibanding dengan bulan-bulan lainnya. An Zaidata ibni Abi Ruqad, rokoda artinya tidur, rukod artinya tukang tidur. Tak iya jago sare ya. Kalau perempuan jadi rukodah, tak eta neneng rukodah, artinya neneng gawenangan sare wae gitu ya, tidur aja terus. An Ziyad bin Numairi an Anas bin Malik, ini dari sahabat Anas bin Malik. Qala, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, Rasul apabila masuk bulan Rajab, nanti kalau dalam hadis lainnya apabila beliau melihat hilal Rajab,
beliau akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, dan seterusnya. Ini yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah hadis dhaif. Bahkan dhaifnya tingkat munkar. Munkar itu diingkari oleh para ulama. Jadi tidak dibenarkan secara khusus menyambut bulan Rajab dengan doa-doa seperti ya. Nah, terakhir, Wan Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, saumu awali yaumin min Rajab kafaratu thalathati sinin. Hari pertama bulan Rajab bila Bapak Ibu saum itu kifarati dosa selama 3 tahun. Duh, mantapnya. Dikifarati dosa selama 3 tahun. Beres, Bu. Beres. Iya mah, kita akan kelebihan amal nih, karena dosa-dosa diampuni. 1 hari saja sudah 3 tahun. Kemudian wastani, kalau saum hari kedua Rajab, cinta ini wasalis kafaratu sanatin, dan seterusnya. Jadi begeletik Pak. Tanggal hiji itu paling utama, tanggal 2 kurang utamanya, tanggal 3 kurang, apalagi tanggal-tanggal berikutnya. Jigana lamun bulan akhir milihna, jigana kalau kamalik dosa. Inilah, apakah hadisnya sahih? Nih saya jelaskan di sini bahwa ini hadisnya sangat dhaif dan sanadnya sangat jatuh alias sakoto, sakit dalam bahasa itunya. Kemudian tidak dibenarkan sama sekali. Sekali lagi, tentang keutamaan bulan Rajab dengan amal-amal yang khusus, tidak ada satupun hadis yang sahih. Bahkan para ulama yang keras akan memasukkannya ke dalam al-mubtada'at, khusus kumpulan pekerjaan-pekerjaan bid'ah. Memang tidak enak ya dikatakan bid'ah gitu kan, karena bisa jadi punya jurus-jurus lain. Umpamanya mengatakan begini, kan baik atuh cenah dhaif pakai hadis. Dhaif juga hadis, bikin sendiri mah susah. Memang orang susah payah membuat hadis-hadis palsu supaya kita beribadah dengan cara mereka yang inginkan. Anda lagi nurut aja dibodohi kan? Bisa dipahami ya? Begitulah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Mohon doa dari semuanya, ikhwan kita yang biasanya istrinya suka hadir ikut dengan di depan. Suaminya namanya Bapak Haji Wage, ikhwan kita. Memang sudah lama beliau sakit dan hari ini dikabarkan beliau wafat. Katanya dikuburkan di Cianjur. Dan masih banyak juga saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini. Mari kita sama-sama doakan semoga mereka dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi takdir yang terbaik. Demikian pula kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa doakan juga saya gitu kan. Karena saya ini justru apalagi termasuk yang walaupun musim Covid tetap harus kemana-mana Pak, itu kan. Begitu juga ibu bapak, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, sehat lahiriah, batiniah, satu lagi sakuniah. Aku lu qouli hadza wa syauqali walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.